Dan untuk orang-orang yang tertutup, tertutup apa artinya? Menolak, tidak bisa menerima kenyataan. Disediakan minum air yang panas. Makanya untuk mereka yang tertutup selalu gerah, selalu panas. Itulah neraka yang diciptakan oleh kita sendiri karena penolakan kita. Saya bilang tadi, tidak ada orang yang menderita karena kenyataan hidup. Semua penderitaan karena menolak kenyataan hidup. Kenapa menolak? Tertutup kita, nutup diri, tidak mau menerima. Padahal itu adalah undangan kita. Itu sopan kan? Kita yang mengundang, kita yang menutup pintu untuk datangnya undangan kita. Sopan apa tidak? Sopan apa tidak? Suka melakukan itu apa tidak? Sebab baik juga, maka ada akibat baik. Ada sebab buruk, ada akibat buruk. Karena karma itu tidak sekedar baik, tidak sekedar buruk, tapi dua-duanya. Ada baik dan buruk. Tugas kita adalah tanggung jawab terhadap semuanya. Begitu ada orang baik datang kepada kita, tentu saja kita senang. Begitu ada orang buruk datang kepada kita dengan penuh tanggung jawab, kita ambil saja pengalamannya, kita ambil saja pembelajarannya. Kan keren. Keren apa tidak? Iya. Nah inilah pentingnya belajar kesadaran supaya keren. Baik, sekarang kita mulai membaca ayat. Silakan ya, lihat Quran surat Yunus ini. Surat 10 ayat yang keempat. Ini ayat menjelaskan tentang pertanyaan, di mana hari pembalasan itu? Kan tadi, di mana hari pembalasan itu? Sudah dijawab kan? Di sini, saat ini, sekarang. Semua reaksi yang sedang kita dapat itu akibat aksi yang kita buat. Semua akibat yang kita dapat akibat dari sebab yang kita timbulkan. Dan kita sekarang sudah merasakannya kan? Bagus nggak kalau dicicil dari sekarang pembalasan ini? Bagus nggak? Bagus banget, itu cinta kasih Allah. Daripada ditumpuk nanti, ya repot bayarnya. Dan selama ini kita membayangkan hari pembalasan itu adalah siksaan yang akan datang kepada kita. Dan siksaan itu sesuatu yang berbeda dengan sebab yang kita timbulkan. Lihat saya semuanya, nyubit dan tentu saja akan dicubit. Ngomong kasar, tentu saja kita akan diomongin kasar. Ngambil duit negara, ya nanti juga akan diambil oleh semesta dengan cara yang sama. Jadi saya heran aja ya, ada orang yang berani mengambil duit yang punya orang lain gitu. Heran aja, dia lupa bahwa sebetulnya ketika dia mengambil akan diambil. Jadi buat apa? Kalau orang yang berkesadaran nggak akan melakukan itu. Makanya saya sering mengatakan, kasihan ya, para koruptor itu kan sebenarnya orang yang kekurangan. Karena kalau dia berkecukupan tidak akan mungkin mencuri. Betul nggak? Ya beruntung untuk kalian yang setiap hari merasa berkecukupan. Karena rasa berkecukupan itulah kekayaan kita yang sebenarnya. Orang punya kekayaan sebanyak apapun kalau tidak merasa berkecukupan, yang akan muncul pada diri ketamakan. Dan ketamakan sudah saya jelaskan, itu adalah pilar utama seseorang untuk terjebak dalam ketidakabadian. Ada 3 pilar orang terjebak dalam ketidakabadian. 1 ketamakan, ya itu 1 ketamakan. Itu perhatikan itu. Yang kedua apa? Yang kedua adalah kekeliruan, dan yang ketiga adalah kebencian. Itu 3 pilar itu, 3 pilar. 3 pilar yang menyebabkan manusia terjebak di alam ketidakabadian. Terjebak dalam konsep siklus hidup mati. 3 itu. 1 ketamakan, 2 kebencian, 3 kekeliruan. Keliru berpikir, keliru berbicara, keliru bertindak. Hati-hati itu. Ini saya sudah bicara konsep kehidupan tingkat tinggi. Ini hanya untuk orang-orang yang sudah dewasa. Yang belum dewasa, jangan dengerin dulu kajian saya. Tutup aja telinganya. Ini kajian untuk orang-orang yang sudah dewasa. Baik, kita lihat ayat ini. Silakan baca ayat ini pelan-pelan dalam hati. Sambil saya akan bacakan juga supaya semua orang bisa dengar ayat ini. Hanya kepada Allah lah kamu semua akan dikembalikan. Yes? Tetapi sebelum dikembalikan kepada Allah, ada proses dulu. Dulu kita asalnya suci, masa balik dalam keadaan kotor dong? Kita asalnya suci, tentu saja balik ke sana dalam keadaan suci. Supaya kembali dalam keadaan suci, kotoran kita harus dilepaskan. Kemelekatan kita harus dilepaskan. Ada proses dong sebelum kita dikembalikan. Enak aja. Awas, memahami ayat ini jangan sembarangan. Hanya kepada Allah lah kamu semua akan dikembalikan. Yes, semua akhirnya akan dikembalikan kepada Allah. Tapi proses kembalinya setiap orang berbeda-beda. Yang masih suka menolak kenyataan, ya baliknya ke sana paling belakangan. Tapi yang siap menerima semua kenyataan sepahit apapun, duluan tuh. Secepat kilat kembalinya ke sana. Karena apa? Dia bertanggung jawab. Yang menolak itu kan sebetulnya pengecut. Yang tidak bertanggung jawab terhadap semua sebab yang dia ciptakan. Begitu akibatnya datang, dia tidak bertanggung jawab. Itu pengecut. Dan pengecut di semesta ini jumlahnya banyak.
Nggak usah pakai persen ya, banyak. Atau pakai U deh, banyak. Ibadah sudah, sholat sudah, baca kitab suci setiap saat. Bahkan one day, one juz. Ada lagi baca hadis juga setiap hari. One day, one hadis. Keren. Tapi kesadaran tidak meningkat, cuma baca. Tidak mau praktek. Makanya dalam pelatihan sholat khusyuk kemarin, saya tanya, mau minum kopi atau mau bicara? Saya mau minum kopi. Oh gitu, atau minum kopi? Minum kopi katanya, yes. Berarti kalau mau minum kopi berhenti ngomong saya mau minum kopi. Ini wajah tu wajah lillati fatara samawati wal ardh. Aku hadapkan wajah batinku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Itu ngomong. Prakteknya kapan? Kapan kau menghadapkan wajahmu kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi? Makanya saya tanya, ingin baca kalimat itu atau ingin merasakan kalimat itu? Nah, semua ingin merasakan, baru pada nangis. Begitu saya suruh, udah jangan ngomong kalimat itu, rasakan aja kalimat itu, baru pada nangis. Karena selama ini kita cuman, saya mau minum kopi. Tapi rasanya sudah minum kopi, padahal baru mau. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha besar Allah dengan segala keagungannya. Segala puji hanya milik Allah, sebanyak-banyaknya. Walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Sucikanlah Allah pagi dan petang. Mau ngomong aja? Atau mau benar-benar merasakan bagaimana menyucikan Allah pagi dan petang? Praktekkan dong. Kita selama ini cuma jadi pembaca saja. Makanya banyak yang senang jadi pengamat. Betul nggak? Iya. Pengamat agama, tapi tidak melaksanakan agama. Pengamat spiritual, tetapi tidak berspiritual. Betul nggak? Aneh. Pengamat sepak bola, nendang sekali aja langsung rubuh. Tapi kalau komentari orang, luar biasa. Coba digocek dulu. Pasti masuk. Dia suruh gocek kayak gitu, rubuh dia. Biasanya cuma ngomong. Tetapi banyak orang bisa ngomong dianggap sebagai pakar. Ini lucu. Lucu apa tidak? Siapa yang lucu? Kalian lucu. Lihat ayat ini. Hanya kepada Allah lah kamu semua akan dikembalikan. Yes? Lanjut. Sebagai janji yang benar dari Allah. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permulaannya, kemudian mengulanginya kembali. Jadi Allah tuh bilang, Dia menciptakan makhluk pada permulaannya, kemudian akan mengulanginya kembali. Untuk apa diulangi lagi penciptaan itu? Agar Dia memberi pembalasan kepada orang-orang itu. Jadi diulangi lagi penciptanya untuk ngasih pembalasan. Pembalasan baik tentu saja. Ya, sebab baik akan dapat balasan baik. Sebab buruk akan dapat balasan buruk. Jadi semua, kalau kalian sekarang kok pergi kemana saja, saya kok banyak yang nyapa, orang senang pada saya, bahkan nyuguhin, itu karma baikmu. Karena mungkin di kehidupan yang sebelumnya juga kau senang menjamu orang. Kok saya kemana-mana sampai perut lapar gak ada yang mendulikan saya. Sampai roboh di pinggir jalan kelaparan, gak ada yang peduli pada saya. Lu juga dulu begitu. Setimpal. Gak usah merengek-rengek. Kok orang gak cinta sama saya? Emang kamu punya cinta gitu? Bagaimana orang yang tidak punya cinta merengek-rengek ingin dicintai? Bahkan dia merengek-rengek sama orang yang gak punya cinta juga. Ini saya kasih tahu nih pada semuanya. Kalau orang benci sama kita, jangan paksa dia mencintai kita. Karena dia tuh gak punya yang harus diberikan pada kita. Cintanya sendiri gak punya. Dia punyanya benci kok. Itu yang bisa dia berikan. Nah kita ini sering aneh. Merengek-rengek cinta sama orang yang jelas-jelas gak punya cinta. Yang tolol ya kita yang merengek-rengek. Udah jelas dia tuh pembenci. Minta supaya mencintai kita. Kan tolol yang mintanya. Itu sama saja dengan kita merengek-rengek minta sumbangan sama orang yang boro-boro nyumbang. Makan saja gak punya. Yang tolol yang minta. Kalau disebutkan tolol kan mungkin baru kesel sama saya. Terus apalagi bahasa selain tolol? Itu udah paling halus itu. Karena di atas itu ada lagi yang lebih kasar. Tapi saya nggak tega ngucapinnya. Tolol itu udah halus. Itu bahasa paling halus saya pilih ini untuk ini. Karena di atas ini ada lagi. Kalian pasti tahu, tapi saya nggak berani ngucapinnya. Bayangkan ya, kita minta sumbangan, minta diberi kepada orang-orang yang jelas-jelas dia tidak bisa memberi. Kita kemudian memaksanya. Itu yang kita lakukan selama ini. Kita merengek-rengek minta dicintai sama orang-orang yang jelas dia tidak punya cinta. Ngerti maksud saya? Jadi kalau dia itu memang pembenci, yang jangan diminta, tolong dong, jangan benci sama saya. Tolong dong, perhatian sama saya. Itu yang tolol tuh yang mintanya.
Dia punya yang bisa diberikan cuma benci aja, kalau dia punyanya benci kok. Paham? Lihat saya semuanya, hanya orang yang sudah tidak mengalami defisit cinta yang bisa mencintai. Siapa itu? Mereka yang sudah bisa mengakses sang sumber cinta yang ada dalam dirinya. Makanya kalau orang sudah kenal jati dirinya, dapat dipastikan ulas asihnya luar biasa. Dan orang yang belum kenal jati dirinya, dapat dipastikan kebenciannya juga luar biasa. Jangan paksa mereka untuk menjadi ulas asih, nggak akan bisa. Ayo, tangkap dulu kalimat ini. Untuk apa dikembalikan lagi? Untuk apa? Untuk menerima pembalasan. Makanya saya kasih cetak tebal itu hurufnya. Nah, kebetulan yang diceritakan di ayat ini adalah orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Tentu saja orang ini akan mendapatkan pembalasan dari iman dan amal solehnya dengan adil. Ayat ini kalau diekstrapolasi juga sama. Orang yang selalu menjalankan amal salah juga akan mendapatkan akibatnya, kan begitu. Makanya dia dikembalikan ke sini untuk menerima pembalasan. Kenapa? Karena sebab yang dia ciptakan kan di kehidupan. Otomatis akibat yang harus dia terima jelas dong di kehidupan. Paham? Ini kalau sudah gini nih, kalian kemudian masih melakukan tindakan buruk, itu udah keterlaluan. Keterlaluan lah kalau saya udah ngomong begini, masih saja menciptakan sebab buruk, itu udah kebangetan itu. Ini cinta kasih saya, makanya hari ini dibongkar ayat-ayatnya supaya ngerti ya. Ini ada dasarnya nih, ya. Oke, lanjutkan. Dan untuk orang-orang yang tertutup, nah ini. Kan ini sedang dibicarakan dua pembalasan itu. Satu buat orang yang beriman dan beramal soleh. Berarti orang yang beriman, orang yang sudah terbuka. Ciri orang yang beriman itu dia sudah bisa menerima apapun yang terjadi apa adanya tanpa ada penolakan. Jadi orang beriman itu dalam bahasa kajian kita hari ini, orang yang sudah bertanggung jawab terhadap segala kehidupan yang datang pada dirinya, karena dia sadar itu adalah dia yang mengundangnya. Itu orang beriman. Awas ya, mengartikan iman itu jangan sempit. Cuman sekedar percaya rukun iman. Rukun imannya pun ya cuma gitu-gitu aja, tidak ada ekstrapolasi. Percaya kepada Allah, udah, yang penting saya percaya. Tidak ada keinginan untuk membuktikan keberadaan Allah dalam dirinya. Aneh. Percaya sama malaikat, percaya aja. Gak pernah tanya malaikat itu apa. Percaya sama kitab, sudah aja percaya. Sama kitab yang tertulis. Padahal di Quran dikatakan, Iqra kitabaka, kafa binafsika al-yawma alaika hasiba. Baca kitabmu, baca kitabmu. Dan itulah juru hisabmu. Itu yang disuruh Allah membaca kitab. Dan kitab itu adalah kitab sejati yang ada pada diri. Beriman kepada hari kiamat, itu aja hancurnya alam semesta. Kenapa sih? Beriman kepada qada dan qadar. Gak ngerti juga apa itu qada, apa itu qadar. Lihat saya semuanya. Qada dan qadar itu adalah suratan kehidupan yang tercatat di DNA kita, bawaan kita sendiri. Itu qada dan qadar. Makanya kita datang ke semesta ini sudah membawa qada dan qadar. Apa itu? Data karma yang kita bawa dari kehidupan yang kita ciptakan sendiri. Urai semua itu. Itulah qada dan qadar. Dan qada dan qadar yang menciptakan bukan Tuhan. Kita selama ini salah memahami. Da saya mah ku Allah kita di enas cenah. Calon jelema sangsara atas we abdi mah sakieu. Pengen punya Allah model gitu. Cing atuh ngaji teh kamajuan seutik. Saya dari kecil ya ketika bapak saya aja bilang begitu. Pokoknya nasib kamu sudah ditentukan oleh Allah. Itu percaya abdi mah Pak. Eta mah Allah Bapak. Saya punya keyakinan Allah saya tidak begitu. Saya yakin Allah saya menyediakan harta yang sama untuk semua orang. Menyediakan kebahagiaan yang sama buat semua orang. Menyediakan surga yang sama buat semua orang. Tidak ada yang ini ahli surga, ahli neraka. Yang menentukan bukan Allah, yang menentukan kita sendiri. Jadi harus ingat, data karma yang kita bawa di tubuh kita, di kehidupan sekarang, kita sendiri yang menciptakan data karma itu. Tersimpan dalam DNA kita, rapat-rapat. Itulah rekaman data kita. Dan kita bawa ke sini. Maka hidup kita tidak akan jauh dari rekaman data yang ada di situ. Cuman ada lebihnya, karena Allah ngasih bonus. Nah nanti bonusnya. Kalau cerita bonus biar suka kan kalian. Pakai ayat biar percaya. Iya, ibu-ibu ya, kalau beli sabun cuci, ada mangkok. Wih, luar biasa bahagianya. Tadi imah mangkok sakutu pabalata. Tapi begitu hadiah mangkok, bahagianya luar biasa. Padahal mangkok di rumah pabalatak tadi dipakai esina. Betul nggak? Iya. Di rumah mangkok sudah banyak. Bingung isinya nggak ada. Tapi begitu beli sabun ada hadiah mangkok, luar biasa senangnya. Kan kita ini memang senangnya hadiah. Makanya kalau Allah menyediakan hadiah yang namanya pahala, mungkin kita nggak sholat ya. Gitu. Tapi pengen dibilang sholatnya ikhlas. Tapi memburu hadiah. Ya, aneh. Dikit-dikit pahala. Dikit-dikit pahala.
Para dermawan banyak bulan Ramadan. Karena banyak yang ngasih tahu, katanya di bulan ini kebaikan dikalikan berapa, saya nggak tahu tuh. Wah, semua berlomba-lomba. Eureun we Ramadan. Oh, nyian kahadean. Kumaha? Baca ayat ini, lihat. Dan untuk orang-orang yang tertutup apa artinya? Menolak, tidak bisa menerima kenyataan. Disediakan minum air yang panas. Makanya untuk mereka yang tertutup selalu gerah, selalu panas. Itulah neraka yang diciptakan oleh kita sendiri karena penolakan kita. Saya bilang tadi, tidak ada orang yang menderita karena kenyataan hidup. Semua penderitaan karena menolak kenyataan hidup. Kenapa menolak? Tertutup kita, nutup diri, tidak mau menerima. Padahal itu adalah undangan kita. Itu sopan kan? Kita yang mengundang, kita yang menutup pintu untuk datangnya undangan kita. Sopan apa tidak? Sopan apa tidak? Suka melakukan itu apa tidak? Berarti sekalian suka melakukan yang tidak sopan. Kan lah, terjebak sendiri. Ini pendekatan kajian ini namanya discovery learning. Jadi Anda menemukan kebenaran dari diri Anda sendiri. Kenapa saya kadang-kadang tanya gini? Supaya kita menemukan kebenaran bukan dari orang. Menemukan kebenaran dari diri sendiri. Itu pembelajaran yang keren. Oke, lanjutkan. Jadi untuk yang tertutup akan disediakan apa? Minuman air panas. Azab yang pedih disebabkan ketertutupan mereka. Jadi orang yang masih menolak, terutama kontradiksi yang terjadi dalam hidupnya, siap-siap aja menderita. Itu namanya pengecut. Baik, saya lanjutkan dulu. Tadi saya mau cerita apa? Bonus ya. Nah, karena kalian suka bonus, maka saya cerita bonus dulu nih. Agak loncat dulu. Barang siapa yang datang membawa amal baik, datang kemana? Datang kemana? Datang lagi ke sini. Kan tadi di ayat tadi dikatakan, aku akan mengulangi penciptaanku supaya aku akan memberikan pembalasan. Jadi pembalasan bukan dari Allah, dari diri kita sendiri. Balasan kan ada dua. Karena apa? Sebabnya ada dua. Ada sebab baik, balasan baik. Nah, sebab buruk, balasan buruk. Ini supaya ngerti hari pembalasan itu kapan. Karena selama ini kita terdogma. Hari pembalasan itu engke deui, engke deui. Ayeuna. Coba kalau punya utang, gak dicicil. Kaget gak? Hebat Allah. Silakan dikredit kata Allah. Cicil tayuna. Cicilan kita akan sehat, cicilan kita akan lunas kalau apa? Begitu ada tagihan dibayar. Ngerti? Ngerti apa tidak? Begitu ada kejadian, ada orang nyakitin kita. Tagihan bukan itu? Bayar. Gimana cara bayarnya? Terima, saya sadar kalau ini adalah buah saya. Mungkin saya pernah menyakiti dia di kehidupan yang dulu. Tapi kebanyakan begitu si penagih datang, kita bikin utang baru. Karena begitu ada orang nyakitin kita, keheula. Langsung menyakiti orang lagi, hutang lama tidak terbayar, hutang baru diciptakan kembali. Duh, bodoh banget ya manusia. Nah kalau sudah dapat penjelasan dari saya kayak gini, masih gak ngerti-ngerti juga. Gak tau lah saya harus ngajarnya kayak gimana. Makanya saya sering bilang sama mahasiswa, jelas gak penjelasan saya? Jelas Pak. Atau terlalu jelas? Karena terlalu jelas itu jadi tidak jelas. Coba, melihat bintang siang hari, kan terlalu jelas. Kelihatan gak bintang? Nah itu bahayanya terlalu jelas begitu. Maka saya kalau menjelaskan hanya sampai jelas. Saya tidak pernah menjelaskan terlalu jelas. Karena terlalu jelas, jadi tidak jelas. Ayo kita bicara bonus sekarang. Barang siapa yang datang membawa amal baik, datang kemana? Datang lagi ke sini, mengulangi kehidupan. Tetapi dia membawa amal baik. Karma baik yang dia bawa. Maka baginya kebaikan 10 kali. Bonus bukan? Bonus bukan? Ini yang sering diartikan lain. Siapa yang membaca 1 huruf dapat 10 kebaikan gitu. Dihitung tuh, Quran ada berapa huruf? Ada itu yang rajin ngitung huruf Quran. 30 juta sekian huruf, kalikan 10. Wih luar biasa. Cek Allah teh maneh hitungan. Cek Allah temen gitu, wih gak ngitung. Lihat saya semuanya. Barang siapa yang datang membawa amal baik, maka baginya kebaikan 10 kali. Dan barang siapa yang datang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatan. Luar biasa bonusnya. Kalau kebaikan dikali 10, kejahatan dikali 1. Keren gak? Nah sudah kayak gitu, dari Allah kita masih nolak juga. Kebaikan sudah dikali 10, kejahatan dikali 1.
Tidak ditambah sedikit pun, dikali hiji. Jadi semua karma buruk yang sedang kita terima itu pengalinya hiji. Hebat gak Allah? Bonus bukan itu? Tapi kalau bikin kebaikan dikali 10. Jadi kalau ingin dapat diskon karma, sederhana. Perbanyak saja kebaikan. Tuh rumusnya sederhana. Jadi saya kalau mau ngasih rumus, pakai dalil dulu. Kalau nggak pakai dalil biasanya nggak terima. Bonus bukan ini. Makanya semua agama, semua tradisi sama ujung-ujungnya. Kalau ingin berkurang ada diskon karma, perbanyak saja kebaikan. Di mana memperbanyak kebaikan? Kapan? Pintar kalian tuh kalau ngejawab. Sekarang ditanyain keadaan masih mikir kene. Itu kan cenah. Karasaeun. Ya sekarang. Pertanyaannya, tadi kalian bangun pagi, punya rencana apa tentang hari ini? Mau bikin kebaikan apa hari ini? Mau bikin sejarah apa hari ini? Makanya pagi-pagi itu bikin sejarah. Bikin program. Kebaikan apa yang akan saya lakukan hari ini? Saya akan membagikan uang 5 ribuan sama orang yang minta-minta di jalan. Siapkan duit nak. 5 ribuan. Lain 100-an. Gitu. Pertanyaan saya, jawab sederhana aja. Para sahabat, sekarang. Para sahabat punya kemampuan gak melakukan kebaikan sekarang? Tenaga? Kesehatan? Harta? Baju? Banyak apa dikit? Berapa lemari di rumah? Beras? Loit aya? Bro di juru, bro di panto? Ya? Sawah ge satungtung deuleu? Nu mana tuh nutuk adeuleu. Biar ketawa karena banyak yang ngantuk nih. Kalau ngaji bulan puasa ngantuk itu saya nggak ngerti ini puasanya bener nggak. Karena kalau benar puasa itu meningkatkan kecerdasan, sekaligus meningkatkan kesadaran. Ya dahar naon tadi isuk-isuk. Ini rumus benar nggak bonus? Kalau kita datang ke sini bawa kebaikan yang kita bawa ke sini. Jadi kalau dulu ngasih makan 1 orang di kehidupan yang dulu, di kehidupan sekarang kita akan dikasih makan oleh 10 orang. Tapi itu syar'i. Hakikatnya apa? 10 itu kan 1 dan 0. Kalau 1 dibagi 0 itu tak berhingga. Makanya lupakan angka 10. Datang saja kamu ke sini dengan 0. Kalau berbuat kebaikan, 0 saja. 1 dibagi 0, tak terbatas. Buat apa 10 kali? Buat apa 10 kali? Ini tertarik dari tadi ya kalian dengan bonus 10 kali. Saya tidak tertarik. Saya tertariknya bonusnya tanpa batas. Makanya saya tidak pernah mengalihkan dengan 10. Saya bagi semua tindakan saya dengan 0. Apapun yang saya lakukan dibagi 0, tak terbatas. Ngasih 0 saja, jangan minta balasan. Berbuat baik 0 saja, jangan minta balasan. Apalagi dikali 10. Buat apa? Ada kan yang ngitungin. Kalau kamu hari ini katanya sedekahnya Avanza, besok jadi Alphard. Buat apa? Tertarik gak dikalikan 10? Jangan tertarik. Karena ini adalah simbolik. Ini bukan matematika kita ya. 1 kali 10 ya 10. Matematika Allah tidak begitu. Matematika Allah itu tanpa batas. Matematika Allah itu adalah 1 dibagi 0, tak terhingga. Makanya di Quran surat Al-Fajr, wal fajr, walayalin asyr, wasyafi wal matr. Kalau kamu sudah fajar, sudah sadar, kamu akan masuk asyr. Asyr itu 10. Maka di surat Al-Fajr ada kata 10. 10 itu artinya 1 dan 0. Dan 1 dan 0 itu adalah angka biner. Dan semua teknologi informasi sekarang didominasi oleh angka biner. 1 dan 0. Kalian hidupkan HP, itu 1. Kalian matikan HP, itu 0. Kok HP sudah dimatikan? Malah tidak mati-mati? Itu konslet. Kalau yang benar itu 1 dan 0. Kalau HP, kalau kamu kirim gambar ke temanmu, klik, nggak akan salah. Pasti terkirim ke teman. Itu 1. Kalau nggak mau ngirim, itu 0.
Jadi dunia teknologi cuma 1 dan 0. Maka disebutnya angka biner. Itu angka digital namanya. Nah, itu adalah angka spiritual. Karena 1 dan 0 itu adalah la ilaha illallah. La ilaha itu 0. Illallah 1. Yang mana yang bukan Allah? Semua juga Allah. Oh, tambah keren lagi. Kalau ngerti keren. Kalau tahu cara mengaplikasikan 1 dan 0, keren. Kan ujung-ujungnya la ilaha illallah. Yang mana yang bukan Allah? Yang nyata Allah, yang tidak nyata juga Allah. Semuanya Dia kok. Tidak ada satu peristiwa pun di semesta yang tidak ada kehadirannya. Selesai. Biner lagi angkanya. Tertarik Kak dengan bonus ini? Oke. Kuncinya 1. Sekarang mumpung kita masih hidup dan punya kesempatan berbuat baik, berbuat baiklah sebanyak-banyaknya. Bagaimana kita bisa menolong orang yang butuh kalau yang mau kita tolongkan pada dia tidak kita miliki? Bagaimana kita bisa menolong orang yang susah kalau kitanya susah? Bagaimana kita bisa menolong orang yang dalam kegelapan kalau kitanya gelap? Bagaimana kita bisa menolong orang yang lupa kalau kitanya pun masih cani ingat? Kuncinya 1. Kalau kalian ingin jadi penolong Allah, mulailah tolong dirimu sendiri. Tolong dirimu sendiri, tolong. Kapan? Sekarang. Ya, semangat hidup. Kalau hari ini saya diberi orang, besok saya harus ngasih orang. Jangan ada di zona nyaman. Hari ini saya ditolong orang, besok saya harus kembalikan pertolongan orang dengan cara saya menolong orang. Gitu. Banyak sekali yang mendidik orang dengan cara yang salah. Dulu saya tidak tertarik bikin panti asuhan, gak tertarik. Kalau kita cuma ngumpulin anak-anak yatim kemudian kita kasih makan, mereka hanya menjadi orang-orang yang bergantung kepada pemberian kita dan kita mendidik yang salah. Sekolahkan mereka kalau mau. Makanya dulu saya di sini bikin sekolah gratis. Semua saya sekolahkan. Yang putus sekolah ikut PKBM. Ada paket A, paket B, paket C. Ini 2 tahun ya, berhenti karena pandemi. Nanti kita mulai lagi. Ayo. Peluang dari Allah begitu terbuka. Terbuka apa tidak? Terbuka. Apa yang menutup peluang itu? Kemauan kita. Niat kita. Kalau nggak punya niat mungkin masjid ini juga nggak akan jadi. Kalau nggak ada niat. Makanya itulah, niat. Jadi karma yang sebenarnya adalah niat. Catat itu, supaya mengerti. Balik dulu ke atas. Baik, kita baca ayat ini. Ini Quran surat Ali Imran ya, ayat 161. Pembalasan itu setimpal dan adil. Pembalasan itu setimpal dan adil. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam sebuah urusan. Gak mungkin seorang nabi berkhianat dalam sebuah urusan. Nabi itu orang yang dapat ilmu untuk dirinya sendiri. Jadi nabi itu orang yang sudah dapat ilmu, yang sudah dapat berita besar. Barang siapa berkhianat dalam sebuah urusan, maka pada hari kebangkitan, ketika dia dihidupkan kembali, ya, hari kebangkitan itu ketika dia dihidupkan kembali, berarti setelah diulang kehidupannya, ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Jadi kalau orang sekarang datang ke kehidupan ini membawa yang dikhianatkan oleh dia, ya dia akan dapat balasan dari yang dikhianatkannya itu. Jadi kalau sekarang dikhianati, lihat saya semuanya, kita dikhianati oleh siapapun di kehidupan yang sekarang, tapi terima. Berarti Anda pernah berkhianat pada orang itu di kehidupan yang dulu. Karena ayat ini mengatakan, ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang dikerjakan dengan setimpal. Tahu setimpal? Ya saya bilang tadi, kalau kita nyubit di kehidupan ini, kita juga akan dicubit di kehidupan ini. Sakit yang ditimbulkannya tidak akan dikurangi. Dan saya kasih tahu, tidak ada konsep penghapusan dosa. Yang ada tuh pengampunan dosa. Apa bedanya? Pengampunan dosa itu, ya, balasannya disegerakan. Jadi kalau kalian minta ampun sama Allah, ya Allah ampunilah segala kesalahanku. Siap-siap. Dan selama ini konsep kita di otak kita, begitu sudah minta ampun sama Allah, langsung dihapus gitu, pakai tip X. Berarti bohong dong, Allah di ayat ini mengatakan pembalasan itu akan setimpal. Yang bisa menghapus semua karma kita cuma kebaikan kita. Nih, boleh nggak minta ampun sama Allah? Boleh? Bolehlah. Tentu saja karena Allah Maha Pengampun. Tapi kan secara tidak langsung kita sedang tidak yakin ke Maha Pengampunan Allah. Kalau Allah Maha Pengampun, berarti Allah mah nggak usah dimintai ampunan.
ampun. Kan Allah bilang segala dosa sudah aku ampunkan kecuali satu, syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Segala dosa sudah aku ampunkan kecuali satu, syirik. Syirik itu kan berkhianat kepada Allah, selingkuh kepada Allah. Nah, selingkuh kepada Allah itu, yaitu tidak bisa menggunakan kalimat la ilaha illallah dalam kehidupan, tidak bisa mengaplikasikan kalimat itu namanya selingkuh. Contoh selingkuh gampang, ragu saja kepada Allah itu sudah selingkuh. Khawatir saja tentang hari esok, itu sudah selingkuh. Paham? Jadi, tiap-tiap diri akan diberi pembalasan yang setimpal. Tidak ada penghapusan dosa, yang ada pengampunan dosa. Ketika kita minta ampun kepada Allah, paling juga kata Allah, loh, yang bikin kesalahan kamu. Sekarang gilirannya kamu belajar bertanggung jawab pada akibat dari sebab yang kamu timbulkan sendiri. Baik kata Allah, besok dibalas. Itu aja. Paham? Ya lebih bagus diselesaikan sekarang kan? Mumpung masih hidup. Jadi kalau dicubit oleh orang sekarang tahu, oh dulu saya pernah nyubit, gak apa-apa. Biar selesai sekarang, karena ini pengampunan. Ini konsep pengampunan yang selama ini kabur ya di otak kita. Secara dalil tidak cocok, secara saintifik apalagi nggak masuk akal. Katanya akan dibalas setimpal, tetapi dihapuskan karena kita menganggap selama ini yang namanya pengampunan dosa sama dengan penghapusan dosa. Kata Allah, laha maka sabat, walaya makta sabat. Akibat yang akan kamu terima sebanding dengan sebab yang kamu timbulkan. Oke, lanjut. Ini masih banyak.